Ada saat-saat, tidak banyak, tetapi beberapa, ketika Jon Snow senang dia. Saat dia meminjamkan cangkir anggurnya sekali lagi dari penderitaan yang lewat, dia tersadar bahwa ini mungkin salah satunya. Dia duduk kembali di tempatnya di bangku di antara pengawal yang lebih muda dan minum. Rasa manis dan buah dari Summerwine mengalir di mulutnya dan membawa senyum ke bibirnya. Aula besar Winterfell kabur karena asap dan kental dengan bau daging panggang dan roti yang baru dipanggang. Dinding batu abu-abunya dibungkus dengan spanduk. Putih, emas, merah tua, Direwolf Stark, rusa jantan Baratheon yang dimahkotai, singa Lannister. Seorang penyanyi memainkan harpa tinggi dan membacakan balada, tetapi di ujung aula ini suaranya hampir tidak terdengar di atas derure, dentang piring dan cangkir timah, dan gumaman rendah dari 100 percakapan mabuk. Itu adalah jam keempat dari pesta penyambutan yang diadakan untuk raja. Saudara laki-laki dan perempuan Jon telah duduk bersama anak-anak kerajaan, di bawah platform yang ditinggikan di mana Lord dan Lady Stark menjamu raja dan ratu. Untuk menghormati kesempatan itu, ayah tuanya pasti akan mengizinkan setiap anak segelas anggur, tetapi tidak lebih dari itu. Di sini, di bangku-bangku, tidak ada yang menghentikan Jon minum sebanyak yang dia haus. Dan dia mengatakan bahwa dia memiliki kehausan seorang pria, untuk kesenangan para pemuda di sekitarnya, yang mendesaknya setiap kali dia menguras gelas. Mereka adalah teman, dan Jon menikmati cerita yang mereka ceritakan, kisah pertempuran dan tempat tidur dan perburuan. Dia yakin bahwa teman-temannya lebih menghibur daripada mata air raja. Dia telah memuaskan rasa ingin tahunya tentang para pengunjung ketika mereka masuk. Prosesi telah berlalu tidak satu kaki pun dari tempat yang telah diberikan kepadanya di bangku, dan Jon telah lama melihat mereka semua. Ayah tuannya telah datang, mengawal ratu. Dia secantik yang dikatakan pria. Tiara permata berkilau di tengah rambut emasnya yang panjang, zamrudnya sangat cocok untuk hijau matanya. Ayahnya membantunya menaiki tangga ke mimbar dan membawanya ke tempat duduknya, tetapi ratu tidak pernah memandangnya. Bahkan pada usia 14 tahun, Jon bisa melihat melalui senyumnya. Berikutnya adalah Raja Robert sendiri, dengan Lady Stark di lengannya. Raja sangat mengecewakan Jon. Ayahnya sering berbicara tentang dia, Robert Baratheon yang tiada taranya, iblis trident, prajurit paling erces di kerajaan, raksasa di antara para pangeran. Jon hanya melihat seorang pria gemuk, berwajah merah di bawah janggutnya, berkeringat melalui sutranya. Dia berjalan seperti seorang pria setengah di cangkirnya. Setelah mereka datang anak-anak. Little Rickoner St. mengelola perjalanan panjang dengan semua martabat yang bisa dikumpulkan oleh seorang anak berusia 3 tahun. Jon harus mendesaknya ketika dia berhenti untuk berkunjung. Di belakang datang Robb, dengan wol abu-abu dipangkas dengan putih, warna-warna Stark. Dia memiliki putri Myrcella di lengannya. Dia adalah gumpalan seorang gadis, tidak cukup 8, rambutnya riam ikal emas di bawah jaring permata. Jon memperhatikan tatapan malu-malu yang dia berikan kepada Robb ketika mereka lewat di antara meja dan cara malu-malu dia tersenyum padanya. Dia memutuskan dia hambar. Robb bahkan tidak punya akal untuk menyadari betapa bodohnya dia menyeringai seperti orang bodoh. Saudara tirinya mengawal para pangeran kerajaan. Arya dipasangkan dengan Tommen muda montok, yang rambut pirang putihnya lebih panjang dari miliknya. Sansa, 2 tahun lebih tua, menggambar putra mahkota, Jory Baratheon. Dia berusia 12 tahun, lebih muda dari Jon atau Robb, tetapi lebih tinggi dari keduanya, yang membuat Jon sangat kecewa. Pangeran Jory memiliki rambut saudara perempuannya dan mata hijau tua ibunya. Kusut tebal ikal pirang menetes melewati choker emas dan kerah beludru tinggi. Sansa tampak berseri-seri ketika dia berjalan di sampingnya, tetapi Jon tidak menyukai bibir cemberut Jory atau cara dia yang bosan dan menghina memandang aula besar Winterfell. Dia lebih tertarik pada pasangan yang datang di belakangnya, saudara ratu, Lannister dari Casterly Rock. Singa dan Imp, tidak salah yang mana. Ser Jaime Lannister adalah saudara kembar Ratu Cersei, tinggi dan emas, dengan mata hijau abu dan senyum yang memotong seperti pisau. Dia mengenakan sutra merah, sepatu bot hitam tinggi, jubah satin hitam. Di dada jubahnya, singa di rumahnya disulam dengan benang emas, mengaum di atasnya.
Mereka memanggilnya Lion of Lannister di wajahnya dan berbisik, Kingslayer, di belakang punggungnya. Jon merasa sulit untuk berpaling darinya. Seperti inilah seharusnya seorang raja, pikirnya dalam hati ketika pria itu lewat. Kemudian dia melihat yang lain, berjalan setengah tersembunyi di sisi saudaranya. Tyrion Lannister, yang termuda dari induk Lord Tywin dan sejauh ini yang paling jelek. Semua yang diberikan para dewa kepada Cersei dan Jaime, mereka telah menyangkal Tyrion. Dia adalah seorang kurcaci, setengah tinggi saudaranya, berjuang untuk mengimbangi kaki Cerdil. Kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya, dengan wajah kasar terjepit di bawah rak alis yang bengkak. Satu mata hijau dan satu mata hitam mengintip dari bawah rambut rontok yang begitu pirang sehingga tampak putih. Jon mengawasinya dengan terpesona. Yang terakhir dari bangsawan tinggi yang masuk adalah pamannya, Benjen Stark dari Night's Watch, dan bangsal ayahnya, Theon Greyjoy muda. Benjen memberi Jon senyum hangat saat dia lewat. Theon mengabaikannya sama sekali, tetapi tidak ada yang baru dalam hal itu. Setelah semua duduk, bersulang dibuat, ucapan terima kasih diberikan dan dikembalikan, dan kemudian pesta dimulai. Jon sudah mulai minum saat itu, dan dia belum berhenti. Sesuatu bergesekan dengan kakinya di bawah meja. Jon melihat mata merah menatapnya. Lapar lagi? Tanyanya. Masih ada setengah ayam madu di tengah meja. Jon mengulurkan tangan untuk merobek kaki, lalu punya ide yang lebih baik. Dia menikam burung itu utuh dan membiarkan bangkainya meluncur ke or di antara kedua kakinya. Hantu merobeknya dalam keheningan yang biadab. Saudara laki-laki dan perempuannya tidak diizinkan membawa serigala mereka ke perjamuan, tetapi ada lebih banyak kutukan daripada yang bisa dihitung Jon di ujung aula ini, dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun tentang anak anjingnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia juga beruntung dalam hal itu. Matanya tersengat. Jon menggosok mereka dengan kejam, mengutuk asapnya. Dia menelan seteguk anggur lagi dan menyaksikan direwolfnya melahap ayam. Anjing-anjing bergerak di antara meja-meja, mengikuti gadis-gadis yang melayani. Salah satunya, pelacur anjing hutan hitam dengan mata kuning panjang, mencium aroma ayam. Dia berhenti dan beringsut di bawah bangku untuk mendapatkan bagian. Jon menyaksikan konfrontasi itu. Wanita jalang itu menggeram rendah di tenggorokannya dan mendekat. Ghost mendongak, diam, dan menatap anjing itu dengan mata merah panas itu. Wanita jalang itu membentak tantangan marah. Dia 3 kali ukuran anak anjing direwolf. Hantu tidak bergerak. Dia berdiri di atas hadiahnya dan membuka mulutnya, memamerkan taringnya. Wanita jalang itu menegang, menggonggong lagi, lalu berpikir lebih baik tentang GHT ini. Dia berbalik dan menyelinap pergi, dengan satu jepretan terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya. Ghost kembali makan. Jon menyeringai dan meraih ke bawah meja untuk menyesali bulu putih lusuh itu. Direwolf menatapnya, menggigit tangannya dengan lembut, lalu kembali makan. Apakah ini salah satu direwolf yang sering kudengar? Sebuah suara yang akrab bertanya dari dekat. Jon mendongak dengan gembira ketika pamannya Ben meletakkan tangannya di atas kepalanya dan merusak rambutnya seperti Jon telah merusak serigala. Ya, katanya. Namanya Ghost. Salah satu pengawal menyela cerita mesum yang dia ceritakan untuk memberi ruang di meja untuk saudara laki-laki tuan mereka. Benjen Stark mengangkangi bangku dengan kaki panjang dan mengambil cangkir anggur dari tangan Jon. Sumerwine, katanya setelah mencicipi. Tidak ada yang begitu manis. Berapa cangkir yang kamu punya, Jon? Jon tersenyum. Ben Stark tertawa. Seperti yang saya takutkan. Ah, baiklah. Saya percaya saya lebih muda dari Anda saat pertama kali saya benar-benar mabuk dan tulus. Dia menyambar bawang panggang, meneteskan coklat dengan saus, dari parit terdekat dan menggigitnya. Itu berderak. Pamannya berfitur tajam dan kurus seperti tebing gunung, tetapi selalu ada sedikit tawa di mata biru abu-abunya. Dia berpakaian hitam, seperti bertaruh seorang pria dari Night's Watch. Malam ini beludru hitam yang kaya, dengan sepatu bot kulit tinggi dan ikat pinggang lebar dengan gesper perak. Sebuah rantai perak berat melingkar di lehernya. Benjen memperhatikan Ghost dengan geli saat dia memakan bawangnya.
Serigala yang sangat pendiam, ia mengamati. Dia tidak seperti yang lain, kata John. Dia tidak pernah bersuara. Itu sebabnya saya menamainya Ghost. Itu, dan karena dia berkulit putih. Yang lainnya semuanya gelap, abu-abu atau hitam. Masih ada di revolve di luar tembok. Kami mendengarnya di jangkauan kami. Benjen Stark menatap John lama. Bukankah kamu biasanya makan di meja dengan saudara-saudaramu? Seringkali, jawab John dengan suara keras. Tapi malam ini Lady Stark berpikir itu mungkin menghina keluarga kerajaan untuk menempatkan di antara mereka. Begitu. Pamannya melirik dari balik bahunya ke meja yang ditinggikan di ujung aula. Adikku sepertinya tidak terlalu meriah malam ini. John juga memperhatikan hal itu. Seorang harus belajar memperhatikan hal-hal, membaca kebenaran yang disembunyikan orang di balik mata mereka. Ayahnya mengamati semua kesopanan, tetapi ada keketatan dalam dirinya yang jarang dilihat John sebelumnya. Dia berkata sedikit, memandang ke lorong dengan mata berkerudung, tidak melihat apa-apa. 2 kursi jauhnya, Raja telah minum banyak sepanjang malam. Wajahnya yang lebar terhuyung-huyung di balik janggut hitamnya yang besar. Dia membuat banyak roti panggang, tertawa keras pada setiap lelucon, dan menyerang setiap hidangan seperti orang kelaparan, tetapi di sampingnya Ratu tampak sedingin patung es. Ratu juga marah, John memberitahu pamannya dengan suara rendah dan tenang. Ayah membawa Raja ke ruang bawah tanah sore ini. Ratu tidak ingin dia pergi. Benjen menatap John dengan hati-hati dan mengukur. Kamu tidak ketinggalan banyak, kan, John? Kita bisa menggunakan orang sepertimu di tembok. John membengkak dengan bangga. Rob adalah tombak yang lebih kuat dariku, tapi aku pedang yang lebih baik, dan Hulen bilang aku duduk kuda serta siapapun di kastil. Prestasi penting. Bawa aku bersamamu saat kau kembali ke tembok, kata John tiba-tiba terburu-buru. Ayah akan memberiku izin untuk pergi jika kamu bertanya padanya, aku tahu dia akan melakukannya. Paman Benjen mengamati wajahnya. Hati-hati. Tembok adalah tempat yang sulit bagi seorang anak laki-laki, John. Saya hampir menjadi seorang pria dewasa, protes John. Saya akan berusia 12 tahun pada hari nama saya berikutnya, dan Maester Luin mengatakan tumbuh lebih cepat daripada anak-anak lain. Itu cukup benar, kata Benjen dengan memutar mulutnya ke bawah. Dia mengambil cangkir John dari meja, meminjamkannya segar dari kendi terdekat, dan minum menelan lama. Daeron Targaryen baru berusia 14 tahun ketika dia menaklukkan Dorne, kata John. Naga muda adalah salah satu pahlawannya. Penaklukan yang berlangsung musim panas, pamannya menunjukkan. Boy King Anda kehilangan 10.000 orang mengambil tempat itu, dan satu lagi mencoba menahannya. Seseorang seharusnya mengatakan kepadanya bahwa perang bukanlah permainan. Dia menyesap anggur lagi. Juga, katanya, menyeka mulutnya, Daeron Targaryen baru berusia 18 tahun ketika dia meninggal. Atau apakah kamu lupa bagian itu? Aku tidak lupa apa-apa, John membual. Anggur itu membuatnya berani. Dia mencoba duduk sangat tegak, untuk membuat dirinya tampak lebih tinggi. Aku ingin melayani di Night's Watch, Paman. Dia telah memikirkannya lama dan keras, berbaring di malam hari sementara saudara-saudaranya tidur di sekelilingnya. Rob suatu hari nanti akan mewarisi Winterfell, akan memimpin pasukan besar sebagai sipir utara. Bran dan Rickon akan menjadi panji Rob dan memegang teguh aturan atas namanya. Saudara perempuannya Arya dan Sansa akan menikahi ahli waris dari rumah-rumah besar lainnya dan pergi ke selatan sebagai nyonya kastil mereka sendiri. Tapi tempat apa yang bisa diharapkan oleh? Kau tidak tahu apa yang kau tanyakan, John. The Night's Watch adalah persaudaraan tersumpah. Kami tidak memiliki keluarga. Tak seorang pun dari kita akan pernah menjadi ayah bagi putra-putranya. Istri kita adalah tugas. Nyonya kami adalah kehormatan. Seorang juga bisa mendapat kehormatan, kata John. Saya siap untuk bersumpah Anda. Kamu adalah anak laki-laki berusia 14 tahun, kata Benjen. Bukan laki-laki, belum. Sampai Anda mengenal seorang wanita, Anda tidak dapat memahami apa yang akan Anda tinggalkan. Saya tidak peduli tentang itu, kata John panas.
Anda mungkin, jika Anda tahu apa artinya, kata Benjen. Jika kamu tahu berapa harga sumpah itu, kamu mungkin kurang bersemangat untuk membayar harganya, nak. John merasakan kemarahan muncul di dalam dirinya. Aku bukan anakmu. Benjen Stark berdiri. Lebih disayangkan. Dia meletakkan tangan di bahu John. Kembalilah padaku setelah kamu menjadi ayah dari beberapa bajinganmu sendiri, dan kita akan melihat bagaimana perasaanmu. John gemetar. Aku tidak akan pernah menjadi ayah, katanya hati-hati. Tidak pernah. Dia meludahkannya seperti racun. Tiba-tiba dia menyadari bahwa meja telah terdiam, dan mereka semua menatapnya. Dia merasakan air mata mulai mengalir di belakang matanya. Dia mendorong dirinya berdiri. Saya harus dimaafkan, katanya dengan martabat terakhirnya. Dia berputar dan berlari sebelum mereka bisa melihatnya menangis. Dia pasti minum lebih banyak anggur daripada yang dia sadari. Kakinya terjerat di bawahnya ketika dia mencoba untuk pergi, dan dia meluncur ke samping ke seorang gadis pelayan dan mengirim satu agon anggur berbumbu menabrak or. Tawa menggelegar di sekelilingnya, dan John merasakan air mata panas di pipinya. Seseorang mencoba menenangkannya. Dia melepaskan diri dari cengkeraman mereka dan berlari, setengah buta, menuju pintu. Ghost mengikuti dari dekat di tumitnya, keluar ke malam hari. Halaman itu sunyi dan kosong. Seorang penjaga tunggal berdiri tinggi di benteng dinding bagian dalam, jubahnya ditarik erat di sekelilingnya melawan hawa dingin. Dia tampak bosan dan sengsara saat dia meringkuk di sana sendirian, tetapi John akan bertukar tempat dengannya dalam sekejap. Kalau tidak, kastil itu gelap dan sepi. John pernah melihat tempat yang ditinggalkan sebelumnya, tempat yang suram di mana tidak ada yang bergerak kecuali angin dan batu-batu yang diam tentang apapun yang pernah ditinggali orang di sana. Winterfell mengingatkannya akan hal itu malam ini. Suara musik dan lagu tumpah melalui jendela yang terbuka di belakangnya. Itu adalah hal terakhir yang ingin didengar John. Dia menyeka air matanya di lengan bajunya, marah karena dia telah membiarkannya jatuh, dan berbalik untuk pergi. Wah, sebuah suara memanggilnya. John berbalik. Tyrion Lannister sedang duduk di langkan di atas pintu aula besar, mencari seluruh dunia seperti gargole. Kurcaci itu menyeringai padanya. Apakah hewan itu serigala? Direwolf, kata John. Namanya Ghost. Dia menatap pria kecil itu, kekecewaannya tiba-tiba terlupakan. Apa yang kamu lakukan di atas sana? Kenapa kamu tidak ada di pesta itu? Terlalu panas, terlalu berisik, dan aku minum terlalu banyak anggur, kata kurcaci itu kepadanya. Aku sudah lama mengetahui bahwa muntah pada kakakmu dianggap tidak sopan. Bolehkah aku melihat lebih dekat pada serigalamu? John ragu-ragu, lalu mengangguk perlahan. Bisakah kamu turun, atau haruskah aku membawa tangga? Oh, berdarah itu, kata pria kecil itu. Dia mendorong dirinya sendiri ke langkan ke udara kosong. John tersentak, lalu menyaksikan dengan kagum saat Tyrion Lannister berputar dalam bola yang ketat, mendarat dengan ringan di tangannya, lalu melompat ke belakang ke kakinya. Ghost mundur darinya dengan ragu. Kurcaci itu membersihkan dirinya dan tertawa. Aku yakin aku telah menakuti serigalamu. Permintaan maaf saya. Dia tidak takut, kata John. Dia berlutut dan memanggil. Hantu, kemarilah. Ayolah. Itu saja. Anak serigala itu mendekat dan menyenggol wajah John, tapi dia terus mengawasi Tyrion Lannister, dan ketika kurcaci itu mengulurkan tangan untuk mengelusnya, dia mundur dan memamerkan taringnya dengan geraman diam. Pemalu, bukan? Lannister mengamati. Duduklah, hantu, perintah John. Itu saja. Tetap diam. Dia menatap kurcaci itu. Kamu bisa menyentuhnya sekarang. Dia tidak akan bergerak sampai aku menyuruhnya. Saya sudah melatihnya. Begitu, kata Lannister. Dia merusak bulu seputih salju di antara telinga Ghost dan berkata, serigala yang bagus. Jika aku tidak ada di sini, dia akan merobek tenggorokanmu, kata John. Itu belum benar, tapi itu akan terjadi. Kalau begitu, sebaiknya kau tetap dekat, kata kurcaci itu.
Dia memiringkan kepalanya yang besar ke satu sisi dan memandang Jon dengan matanya yang tidak serasi. Saya Tyrion Lannister. Aku tahu, kata Jon. Dia bangkit. Berdiri, dia lebih tinggi dari kurcaci. Itu membuatnya merasa aneh. Kamu Ned Stark, bukan? Jon merasakan kedinginan melewatinya. Dia menempelkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah aku berhutang budi padamu? Kata Lannister. Maaf. Kurcaci tidak harus bijaksana. Generasi orang bodoh capering dalam beraneka ragam telah memenangkan saya hak untuk berpakaian buruk dan mengatakan hal sialan apapun yang muncul di kepala saya. Dia menyeringai. Kamu itu. Lord Eddard Stark adalah ayahku, Jon mengakui Sti. Lannister mengamati wajahnya. Ya, katanya. Aku bisa melihatnya. Anda memiliki lebih banyak bagian utara di dalam diri Anda daripada saudara-saudara Anda. Saudara tiri, Jon mengoreksi. Dia senang dengan komentar kurcaci itu, tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkannya muncul. Biarkan aku memberimu nasihat, kata Lannister. Jangan pernah lupa siapa dirimu, karena pasti dunia tidak akan melakukannya. Jadikan itu kekuatan Anda. Maka itu tidak akan pernah bisa menjadi kelemahan Anda. Pertahankan dirimu di dalamnya, dan itu tidak akan pernah digunakan untuk menyakitimu. Jon tidak berminat untuk nasihat siapapun. Apa yang kamu ketahui tentang menjadi? Semua kurcaci adalah di mata ayah mereka. Kamu adalah putra sejati ibumu dari Lannister. Apakah aku? Jawab kurcaci itu, sardonis. Katakan pada tuanku ayah. Ibu saya meninggal saat melahirkan saya, dan dia tidak pernah yakin. Aku bahkan tidak tahu siapa ibuku, kata Jon. Beberapa wanita tidak diragukan lagi. Kebanyakan dari mereka. Dia menyukai Jon dengan seringai sedih. Ingat ini, nak. Semua kurcaci mungkin, namun tidak semua harus menjadi kurcaci. Dan dengan itu dia berbalik dan melenggang kembali ke pesta, bersiul nada. Ketika dia membuka pintu, cahaya dari dalam melemparkan bayangannya ke seberang halaman, dan untuk sesaat Tyrion Lannister berdiri tegak seperti seorang raja.